Bayangkan sebuah kota besar di Jawa Timur pada abad ke-14. Jalan-jalannya lebar, gerbang-gerbang bata merah menjulang tinggi. Kolam-kolam besar memantulkan cahaya matahari tropis. Para pedagang dari berbagai negeri datang silih berganti. Dan di tengah kota, berdiri sebuah istana besar yang dianggap sebagai pusat dunia. Inilah Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Namun, pertanyaannya adalah, seperti apa sebenarnya tata kota Majapahit? Apakah ia mirip kota modern? Apakah tersusun acak seperti permukiman biasa? Atau justru dirancang berdasarkan konsep spiritual dan kosmologi? Jawabannya ternyata sangat menarik, karena menurut kitab Negara Kertagama dan berbagai temuan arkeologi di Trowulan, ibu kota Majapahit bukan sekedar pusat pemerintahan. Ia adalah miniatur alam semesta. Negara Kertagama selesai ditulis pada tahun 1365 oleh Empu Prapanca pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Kitab ini menggambarkan perjalanan sang raja, struktur pemerintahan, kehidupan kerajaan, hingga susunan kota Raja Majapahit. Meski bukan peta teknis modern, uraian dalam kitab ini memberi petunjuk luar biasa tentang bagaimana kota Majapahit disusun. Dan yang paling penting, seluruh tata ruangnya berpusat pada keraton. Keraton sebagai pusat kosmos. Dalam konsep Jawa kuno, keraton bukan hanya tempat tinggal raja. Keraton adalah pusat kosmos. Raja dipandang sebagai penghubung antara dunia manusia, leluhur, dan para dewa. Karena itu posisi keraton sangat sakral. Semakin dekat seseorang ke pusat keraton, semakin tinggi pula status sosial dan spiritualnya. Konsep ini mirip dengan pola Mandala di Asia Tenggara, di mana ada pusat kekuasaan yang dikelilingi lingkar-lingkar pengaruh. Maka, kota Majapahit tidak dibangun secara sembarangan. Ia disusun secara hierarkis. Konsep Mandala Kota Nusantara. Di pusat terdapat kompleks istana. Di sekelilingnya terdapat kawasan pejabat dan bangsawan. Lalu lebih luar lagi, ada kawasan rakyat, pengrajin, pedagang, dan aktivitas ekonomi. Semakin keluar dari pusat, tingkat kesakralannya semakin rendah. Ini bukan sekedar tata kota, tetapi gambaran tentang bagaimana masyarakat Jawa kuno memahami alam semesta. Keraton sendiri kemungkinan dikelilingi tembok besar dari bata merah. Gerbang-gerbang monumental menjadi jalur masuk menuju area yang lebih dalam. Semakin ke dalam, akses menjadi semakin terbatas. Contoh yang masih sisa sampai sekarang adalah Gapura Bajang Ratu dan Wringin Lawang di kawasan Trowulan. Gerbang-gerbang ini menunjukkan bahwa Majapahit memiliki sistem ruang bertingkat. Sistem sosial dan kawasan pejabat. Dalam budaya Jawa kuno, gerbang bukan sekedar pintu. Gerbang adalah batas simbolik. Ia memisahkan dunia luar dan dunia dalam, memisahkan ruang biasa dan ruang sakral. Hal serupa sebenarnya masih bisa kita lihat pada tata ruang keraton Jawa dan pura di Bali. Lalu bagaimana dengan pusat aktivitas masyarakat? Di depan kompleks utama, kemungkinan terdapat lapangan luas yang digunakan untuk berbagai kegiatan kerajaan, mulai dari upacara kenegaraan, penerimaan tamu asing, parade militer, hingga ritual besar. Konsep inilah yang kemudian berkembang menjadi alun-alun dalam budaya kota Jawa. Jika kita melihat kota-kota tradisional Jawa setelah era Majapahit, pola itu masih bertahan. Keraton berada di pusat. Di depannya terdapat alun-alun. Lalu di sekitar pusat kekuasaan terdapat kawasan pejabat, pasar, dan tempat ibadah. Artinya, tata kota Majapahit ternyata bertahan selama ratusan tahun. Teknologi air Majapahit.
Namun ada hal lain yang sangat mengagumkan dari kota Majapahit, yaitu sistem airnya. Para arkeolog menemukan banyak saluran air, kanal, waduk, kolam, dan petirtaan di kawasan Trowulan. Ini menunjukkan bahwa Majapahit memiliki kemampuan teknik hidrologi yang sangat maju. Salah satu yang terkenal adalah kolam Segaran. Kolam besar ini kemungkinan digunakan sebagai tempat penampungan air, sarana rekreasi bangsawan, lokasi upacara, bahkan simbol kemakmuran kerajaan. Air dalam budaya Jawa kuno bukan hanya untuk kebutuhan praktis. Air adalah lambang kehidupan dan kesucian. Karena itu, unsur air sangat penting dalam tata ruang kota. Banyak peneliti bahkan menyebut Trowulan sebagai kota taman tropis, karena kota ini kemungkinan dipenuhi pepohonan, halaman luas, kolam, dan bangunan terbuka. Pengaruh tata kota Majapahit. Berbeda dengan kota modern yang padat dan vertikal, Majapahit justru cenderung horizontal. Bangunan-bangunan tersebar luas dengan banyak ruang terbuka. Ini cocok dengan iklim tropis Nusantara. Sirkulasi udara lebih baik, suhu lebih nyaman, dan ruang sosial menjadi lebih terbuka. Menariknya lagi, Majapahit juga merupakan kota internasional. Sebagai kerajaan maritim besar, pelabuhan dan jalur dagangnya terhubung dengan banyak wilayah. Pedagang dari Tiongkok, India, Asia Tenggara, bahkan Timur Tengah datang ke wilayah Majapahit. Karena itu kemungkinan besar terdapat kawasan permukiman asing di sekitar pusat kota. Ini menunjukkan bahwa Majapahit bukan kerajaan tertutup. Ia adalah pusat perdagangan dunia Asia Tenggara pada masanya. Namun sayangnya, tidak semua bangunan Majapahit bertahan sampai sekarang. Karena berbeda dengan Candi Jawa Tengah yang banyak menggunakan batu andesit, sebagian besar bangunan Majapahit memakai bata merah dan kayu. Material kayu tentu mudah rusak dimakan usia. Akibatnya, yang tersisa sekarang sebagian besar hanyalah fondasi, gerbang, saluran air, dan struktur bata. Aslis ini juga berdiri di atas bekas ibu kota kuno tersebut, sehingga penggalian arkeologi menjadi lebih sulit. Meski begitu, para peneliti masih terus mencoba merekonstruksi bentuk kota Majapahit. Dan semakin banyak ditemukan bukti bahwa tata kotanya sangat teratur. Bahkan beberapa arkeolog menduga adanya pola jalan berbentuk grid atau semi-grid. Jika benar, maka Majapahit memiliki sistem perencanaan kota yang sangat maju untuk ukuran abad ke-14. Tetapi yang paling menarik dari semuanya mungkin adalah cara Majapahit memandang sebuah kota. Bagi masyarakat modern, kota adalah pusat ekonomi. Namun bagi Majapahit, kota adalah refleksi kosmos. Pusat kota bukan sekedar kantor pemerintahan, melainkan titik keseimbangan antara manusia, alam, leluhur, dan kekuatan ilahi. Karena itu tata ruang memiliki makna spiritual. Gerbang punya makna, arah punya makna, air punya makna, gunung punya makna, dan pusat kota punya makna sakral. Inilah yang membuat tata kota Majapahit sangat berbeda dari konsep kota modern. Ia bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol keteraturan dunia. Dan jejak konsep itu sebenarnya masih terasa hingga hari ini. Mulai dari tata ruang Keraton Jawa, konsep alun-alun, gapura Candi Bentar di Bali, hingga cara masyarakat Nusantara memandang hubungan manusia dan alam. Majapahit mungkin telah runtuh berabad-abad lalu, tetapi gagasan tentang kota sebagai pusat harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas masih hidup dalam budaya Nusantara sampai sekarang. Dan mungkin disitulah warisan Majapahit sebenarnya berada. Bukan hanya pada kekuasaan atau wilayahnya, tetapi pada cara pandangnya terhadap dunia. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda tertarik dengan sejarah Nusantara, kosmologi Jawa kuno, dan peradaban Majapahit, jangan lupa dukung channel ini agar kita terus bisa membahas warisan besar dunia Nusantara. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.